Ini penampakan kebun yang berisi kaliandra putih dan juga telo karet untuk pakan di Tejo Jaya Farm. Ini hasil dari pohon-pohon atau stok pakan ini. Hasil dari yang sudah kita ambil pada sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi kondisinya seperti ini. Kita selalu mengusahakan potongan atau juga pengambilan atau juga cara membacok atau apapun itu yang kalian sebut di daerah kalian masing-masing, atau kita simpelnya kita sebut saja dengan cara membacok dan juga cara mengambil pakan. Kita selalu mengusahakan tidak sembret dan juga tidak pecah. Sangat bersih sekali, srit, tanpa pecah dan tanpa sembret sedikit pun. Sembret selalu kita ulangi lagi sampai terjadi tidak sembret. Kenapa selalu ditekankan tidak sembret dan tidak pecah? Saya sudah capek menjelaskan, jadi silahkan kalian nilai sendiri. Begini kondisi lahan pakan kalian jika kalian mengambil pakan tidak sembret dan juga tidak pecah. Kalian bisa melihat ini. Hasilnya seperti itu. Jadi tidak perlu saya jelaskan berulang-ulang, cukup kalian lihat hasilnya saja. Karena dijelaskan ulang pun percuma. Alah, cuma sembret sedikit, pecah sedikit kan toleransi, nggak apa-apa. Ya, monggo. Itu pilihan kalian masing-masing. Tapi kalau di kami, khususnya di Tejo Jaya Farm, kita akan selalu mengusahakan pengambilan pakan itu tidak pecah dan tidak sembret, agar hasil dari stok pakan dan lahan pakan kita menjadi maksimal. Ini mungkin sekitar umur 3-4 bulan. Ini kondisi telo karet dan juga kaliandra putih. Selalu kita tekankan untuk seberapa luasnya lahan pakan, seberapa banyak kalian menanam pakan. Tetapi jika cara mengambil kalian, cara membacok kalian itu kurang maksimal atau bisa dikatakan salah, itu juga tidak akan memperbanyak bank pakan kalian. Yang ada nanti hasilnya lahan banyak, tanaman pakan banyak, tetapi output atau hasil yang dihasilkan dari lahan tersebut juga sedikit. Nah, ini dari lahan yang kebetulan ini kita di lahan yang tidak begitu luas. Ini dari sampai sana saja. Nah, itu bisa kita optimalkan minimal kalau untuk perputaran 1 bongkok sampai 2 bongkok per hari itu bisa muter sampai 3 bulan berikutnya. Jadi misal yang pertama di titik sana itu kita rambat terus sampai ke sini. Nah, itu kita mengambil pakan itu selalu urut. Nah, jadi di sana bulan pertama, nah, sampai ke bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Nah, ketika kita sudah sampai di bulan keempat, nah tapi di titik yang di sana itu sudah bisa diambil lagi atau sudah mumpuni untuk kita ambil lagi pakannya. Jadi yang terpenting selain lahan luas, nah kalau bisa memang kan lahan luas. Nah, tetapi kita bisa meminimalisir atau memaksimalkan lahan yang sempit tetapi outputnya yang besar. Kita bisa maksimalkan dengan cara pengambilan atau pembacokan pakan ini. Pembacokan saru bos. Yes, itulah pokoknya cara mengambil pakan kalian bacoke.
membacok itu benar, tidak sembret, tidak pecah, itu bisa dipastikan lahan kalian bisa menghasilkan pakan yang maksimal. Nah, ini jadi 3 bulan, 4 bulan baru kita ambil. Pengambilan pakan yang terlalu cepat itu juga bisa dikatakan kurang baik, karena posisi dahan, posisi ranting yang nantinya besar, seharusnya besar untuk tumbuh tumpuan ranting-ranting berikutnya, kalau masih kecil itu kurang maksimal. Jadi kalau umur 3-4 bulan kurang lebih itu besarnya sekian. Ya mungkin itu sedikit sharing session kita di kebun yang ini posisi kebun di dekat rumah, itu kandang atau rumah ada di sana. Jadi ini kondisi lahan yang tidak cukup luas tapi hasilnya maksimal. Itu juga baru diambil, ayah yang ambil. Ini kebetulan nggak tahu ini konsep ayah kok nggak begitu urut seperti biasanya. Ini yang di situ sudah mungkin sekitar 2 bulan, tapi yang ini baru kita ambil yang di sini, yang titik ini, padahal ini satu lahan. Seharusnya ini kurang bagus untuk metode kita biasanya. Metode kita biasanya itu lebih urut lagi. Jadi selalu berlari-lari itu kita urutkan terus, jadi untuk mengingat-ingat bahwasanya kita ngambil pakannya sudah sampai sini itu bisa hafal, nggak sampai terlalu muda atau terlalu tua. Nah, catatan juga untuk teman-teman peternak, pakan itu atau stok pakan itu lebih baik pengambilannya itu yang pas. 4 bulan itu kita biasanya ambil di situ. 4 bulan itu saya kira udah pas, tapi kalau 2 bulan atau 3 bulan kurang itu kurang bagus juga. Nah, tapi kalau kelewatan juga itu juga kurang bagus. Biasanya daun-daunnya ini juga udah rontok kalau kelewat. Jadi sekian untuk sharing session kita. Semoga bermanfaat untuk para peternak yang ada di seluruh dunia, khususnya yang menonton video ini. Bye bye.